Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kampus, bertemu kembali bersama aku Najwa Kaila di Ngobrol Santuy edisi Ramadan. Buka hati, buka cerita. Gimana nih puasanya hari ini? Masih pada lancar kan? Atau udah ada yang bolong-bolong? Topik yang akan kita bahas kali ini mungkin masih membuat sebagian dari kita ragu-ragu. Dan penting banget untuk kita bahas hari ini. Kita akan kupas tuntas soal hukum tidur, mimpi basah, dan datang bulan saat bulan puasa. Sobat Kampus pernah nggak sih lagi puasa, terus bangun, lihat kasur tiba-tiba basah? Atau lagi asik-asiknya tidur, tiba-tiba datang bulan? Nah, daripada penasaran dan bikin puasanya jadi was-was, mending kita langsung aja yuk cari tahu jawabannya di Ngobrol Santuy hari ini. Sebelum kita panggil narasumber hari ini, kita mau lihat dulu nih gimana sih POV dari Sobat Kampus tentang tidur, mimpi basah, dan datang bulan pada saat bulan puasa. Yuk kita lihat! Jatuhnya berarti makruh ya, soalnya harusnya beraktivitas kan berkegiatan. Tergantung keyakinan sih. Berpahala? Nah, jadinya makruh nantinya puasanya. Gak tahu ya, tapi kata Ustadz aku waktu SD mah katanya pahala kalau buat nahan lapar, asal sholat jangan ditinggalkan. Pernah. Pernah banget. Enggak ya, karena mimpi basah kan alami. Nggak membatalkan sih, karena tidak disengaja kan ya. Wow, jawabannya cukup beragam ya Sobat Kampus. Daripada kita bingung sendiri dan bikin kesimpulan yang salah, yuk mending kita langsung aja tanya sama ahlinya. Di sini sudah hadir narasumber kita hari ini, seorang dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi yang akan siap menjawab semua pertanyaan dari Sobat Kampus. Boleh kita langsung panggil aja Ibu Vera Martian, SIKOM, MIKOM. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Silakan baik, duduk. terima kasih. Oke. Nah, Sobat Kampus, kita bertemu lagi bersama Ibu Vera, dosen favorit di Fakultas Ilmu Komunikasi, bahkan satu Unisba ya Bu ya? Gimana? Gimana ya? Gimana ya? Iya Ibu, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mengenai hal-hal yang biasanya dibingungin sama Gen Z nih. Nah, iya. Biasanya mengenai haid, hukum tidur, dan mimpi basah. Oke. Berapa lama sih tidur yang efektif dan tidak mengurangi pahala puasanya? Dan bagaimana tips untuk mengatasi rasa kantuk saat beraktivitas di siang hari selama puasa agar tetap fokus? Oke. Kayaknya ini nyambung ya sama obrolan kita sebelumnya. Keputrian ya? Iya, keputrian, keputrian insidental ya. Kita bahas soal pola tidur, pola makan dan sebagainya gitu ya. Tidur yang efektif itu ya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ya. Habis Isya itu langsung bergegas untuk tidur ya. Paling mungkin sholat witir dulu gitu. Jadi nggak bergadang tentunya. Betul. Terus kalau siang-siang juga bahkan ada loh sekolah-sekolah ya yang memang dikhususkan untuk tidur siang. Karena itu memang efektif banget untuk kita nge-recharge lagi energi kita gitu. Jadi siang-siang tuh tidurnya nggak terlalu lama. Sebelum zuhur lah Rasulullah itu biasanya melakukan tidur siang. Atau mungkin kita lelah ya, banyak agenda aktivitas, ya nggak masalah kalau mau tidur siang gitu. Nah, seberapa besar pahalanya Allahu a'lam. Tapi semua tergantung niat kita. Kalau niat kita memang tidur siang itu untuk menambah kembali energi di ibadah selanjutnya, kayak misalkan kita tidur sejenak di siang hari untuk bisa melanjutkan di sore harinya itu ibadah yang lainnya. Misalkan kita punya hafalan, kan biasanya kalau kita itu bulan puasa itu memulai untuk hafalan dan sebagainya gitu ya. Ya maka kita bisa melanjutkan itu dengan optimal gitu. Jadi sampai maghrib itu kita nggak ngerasa kelelahan dan sebagainya. Sampai-sampai ngumpulin makanan gitu ya. Tahu-tahu maghribnya nggak dimakan gitu. Itu kan cuma hawa nafsu doang. Ya, jadi yang efektif itu adalah tidak berlarut-larut dan kita niatkan untuk mengoptimalkan ibadah selanjutnya. Tentu tadi pola makan dan pola tidurnya juga harus dijaga gitu. Betul.
kalau misalkan kita nih tidur dan lagi tidur dan bermimpi gitu, sedang makan dan minum, bagaimana sih hukumnya? Apakah dapat membatalkan puasa gitu? Misalnya di mimpinya tiba-tiba mukbang gitu, gimana Mukbang. tuh? Ya, ini bisa ke-trigger ya. Mimpi itu dalam Islam, mimpi itu tidak begitu menjadi sumber hukum yang kuat gitu. Oke. Jadi kalau mimpi makan sama minum, asal nggak di mimpi makan nasi padang, diikutin makan nasi padang ya batal pura-pura dong. ngelindur gitu ya? Iya, Itu batal. dosa batal Iya. ya, oke. Kumur-kumur pakai kuah Aduh. soto itu Iya, batal. iya. Tapi kan kalau misalkan kita itu mimpi itu sama dengan tidak termasuk dalam kategori terkena hukum. Karena Oke. sebagaimana kalau dalam hadis itu seperti orang yang tidak dicabut akalnya. Jadi memang tidak sadar ya. Jadi tidak batal. Tapi apa yang men-trigger kita sehingga kita itu bermimpi makan. Jangan sampai gini, ya udah saya nggak mau buang-buang waktu, jadi saya nonton mukbang. Oke. Ya kan? Nah itu juga kan apalagi perempuan tuh makhluk afeksi. Ya. Ya nonton mukbang, jadinya iya sih emang nggak mimpi makan, tapi sore-sorenya ngeborong gitu ya. Betul, lapar mata. Lapar mata gitu. Itu juga sama kan, lapar mata juga pada saat berbuka itu kan nggak dimakan semua. Ya jadi nggak batal kesimpulannya. Nggak batal, Tapi tapi yang harus dijaga itu adalah niatnya, karena dalam Islam itu ada satu sikap yang bernama waro ya. Waro itu hati-hati. Jadi Oke. kita nggak menunggu terjadi, tapi hati-hati gitu. Ya takutnya nonton mukbang jadi ke-trigger pengen apa gitu kan. Kan menahan itu bulan puasa itu mujahadaan nafas ya, berperang untuk menahan hawa nafsu gitu. Iya. Kan tadi berhubungan dengan topik nih Bu, katanya ada datang bulan. Iya. Itu kan ciri khasnya dengan wanita gitu. Iya. Ini katanya terjadi sebelum berbuka puasa. Itu kan biasanya ada yang 5 menit mau buka puasa, tiba-tiba datang bulan. Itu sebenarnya puasanya tetap sah atau batal gitu? Tetap ya udah batalin aja minum atau makan gitu. Dalam Islam itu mau buka, jadi udah 95%. Kan mau buka gitu, Iya. enggak. Dalam Islam itu 0 atau 100 pilihannya. Oke. Logikanya gitu. Kalau saya menerapkannya 0 atau 100. Contohnya kayak gimana? Ketika menjelang berbuka dan perempuan itu mendapati haid gitu Iya. ya, atau datang bulan, maka itu tetap batal. Tetap Oke. batal. Mau itu 1 menit lagi, mau itu 30 detik lagi, tapi tetap aja itu batal kalau belum waktunya. Sama halnya ketika kita wudhu kan mengusap sikut Iya. atau ilal ma'rofik ya. Ilal ma'rofik itu kita nggak kena tuh, maka nggak sah wudhunya. Jadi harus kena sikut, ilal ma'rofik. Nah bukan berarti ya tapi kan udah segini 99%. Buru-buru Enggak. misalkan. Itu artinya 0 gitu Oke. ya, atau fullin ya all out gitu. Sama halnya ketika sholat. Apakah ketika sholat kita tahiyat akhir, lalu kita misalkan kentut ya, dan kita berpikir ya udah tahiyat akhir, kita wudhu dulu, pas balik lagi apakah tahiyat akhir? Enggak, mulai kan? dari awal. 0 lagi kan? Oke, Maka 0 iya, atau 100. Maka jawabannya adalah ketika perempuan itu haid, datang bulan ketika mendekati waktu buka, sama aja itu batal. Bukan berarti pahalanya hilang. Oke. Pahala tetap Allah akan mencatat Iya. itu. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, itu akan Pahalanya Allah tetap catat. dapat ya, Sesuai kita- dengan apa yang kita lakukan. Betul, baik. Nah, kalau tadi kan berhubungan dengan wanita, sekarang berhubungan dengan para pria gitu. Katanya jika seorang pria mimpi basah dan dia ragu, apakah puasanya bisa tetap berjalan atau tidak? Apa yang harus dilakukan? Dan jika seseorang mengalami mimpi basah menjelang waktu subuh dan belum sempat mandi wajib sebelum azan, apakah puasanya tetap sah atau gimana tuh Bu? Mimpi basah. Mimpi basah itu artinya kita sedang bermimpi ya. Iya. Itu tandanya kesadaran kita juga kita tidak sadar, dalam artian kita sedang tidur. Maka jawaban simpelnya adalah tetap lanjutkan puasa. Ya. Nah, bagaimana misalkan Rasulullah SAW pada saat itu, bahkan Rasulullah itu pernah melakukan hubungan suami istri pada saat malam harinya, lalu Rasulullah melakukan mandi wajib gitu ya. Jadi maksudnya dijalankan lagi puasanya, dan itu tidak membatalkan sama sekali. Gitu. Sebagaimana seorang perempuan juga misalkan tadi ya berkaitan dengan haid, malamnya itu selesai tadi, mungkin kita
highlight dikit ya, malamnya selesai nih, malamnya selesai haid, maka dia harus langsung sholat isya yang kelewat tadi, harus menyegerakan itu gitu. Apa yang bisa dilakukan perempuan yang datang bulan agar tetap bisa merasakan kehusyuan Ramadan, dan apa saja sih amalan yang bisa dilakukan selain tadi mungkin baca Qur'annya lewat digital gitu ya? Nah, boleh Ibu. Ya, perempuan itu mungkin Wawa ngerasain lah ya, atau mungkin saya juga ngerasain kayak pengen banget itikaf di 10 hari terakhir gitu ya. Dan rasanya kalau misalkan datang bulan terus kita nggak itikaf itu kayak nggak afdol gitu, dan kayaknya tuh kehilangan segalanya. Tapi itu bagus untuk perasaan kita dan trigger kita, karena kita masih punya rasa motivasi yang tinggi untuk tetap untuk tetap menjalankan ibadah secara optimal kan. Aduh, saya diterima nggak ya? Saya pengen itikaf gitu kan. Itu bagus banget gitu. Dibandingkan kita sama sekali kayak ngerasa udahlah saya nggak bisa itikaf hari ini atau minggu ini. Itu kan lebih baik kita masih punya perasaan syukur gitu, giroh untuk beribadahnya. Betul. Nah, apa saja yang bisa dilakukan tadi ya ketika perempuan haid itu bukan berarti seluruh amalannya itu terhenti. Ini tergantung pada apa yang kita sering lakukan sebelumnya. Pertama ya, bisa dilakukan tuh zikir pagi petang. Itu harus lah ya, zikir pagi petang. Kenapa? Ya karena menghindari dari sihir dan sebagainya gitu ya. Bukan berarti kan bulan puasa itu setan dibelenggu, tapi kan maksudnya bukan dibelenggu kita nggak bisa untuk menjalankan semuanya itu baik-baik aja, enggak, semuanya ada hawa nafsu juga, circle kita yang mungkin kurang kondusif juga gitu kan, itu adalah ujian banget buat kita ya. Lalu juga mengkaji Islam, jadi kajian itu bukan hanya membaca Al-Quran. Perspektif orang-orang zaman sekarang itu mengkaji itu adalah membaca Al-Quran, ya kan, tapi mengkaji Islam itu adalah tadarruj. Belajar Islam secara tadarruj atau bertahap dari mulai akidah, nafsiyah ya. Nafsiyah itu psikologis, syaksiyah ya, dan juga sampai mungkin level-level yang secara bertahap gitu. Itu kajian. Nah, kadangkala kita sebagai seorang perempuan itu malas untuk upgrading ilmu itu. Ya, padahal ada yang tahu nggak kenapa Wawa tahu nggak kenapa Imam Syafi'i menulis kitab yang pertama kali itu namanya Al-Um? Nggak tahu, kenapa tuh Bu? Al-Um itu adalah umi, ibu. Iya, ya, ibu. Karena ibu itu, kenapa umat itu dari umat ya, Al-Um. Ibu itu adalah membentuk seorang perempuan, akan membentuk sebuah peradaban gitu. Ya, jadi perempuan itu sangat luas sebenarnya. Jadi seorang perempuan itu tidak hanya berperan sebagai sebagai seseorang yang menjalankan ibadah-ibadah tertentu, enggak, tapi dia membentuk peradaban. Ini mungkin akan terdengar terlalu jauh, tapi make sense untuk dibahas karena saat ini kita kehilangan nilai-nilai Islam karena Islam sudah tidak menjadi opini umum, kesadaran umum gitu. Maka perempuan mulai upgrading diri. Itulah kenapa Imam Syafi'i menulis kitab Al-Um itu, karena saking pentingnya bagaimana seorang perempuan tetap sadar di era saat ini, di era akhir zaman, yang kalau kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu, akhir zaman itu ibarat semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Gimana bayangin? Gelap banget gitu, apalagi dengan lingkungan-lingkungan yang kita lewatin saat ini, itu akan membentuk sebuah peradaban. Maka kajian itu dalam kurun waktu seminggu sekali minimal itu penting dan wajib. Bukan hanya kamu mau ngaji nggak hari ini, ada waktu sisa nggak, kamu mau mengkhususkan waktu nggak untuk ngaji? Harus wajib ya, mengkhususkan waktu. Kalau kita bilang ya saya mau ngaji di tengah-tengah atau di akhir agenda saya, berarti waktu sisa. Tapi kita harus terapkan, ada nggak waktu khusus dalam pekan ini untuk kita mengkaji Islam, duduk di majelis ilmu selama 2 jam. Itu yang godaan yang paling sulit, karena berat, Allah melihat konsistensi kita gitu. Dan yang terakhir mungkin untuk perempuan itu, selain kita punya hafalan, punya amalan juga, punya planning gitu ya, pengen hatam dan sebagainya. Bagi saya yang paling penting, the most important, the first thing we have to do adalah punya guru. Punya guru. Kenapa punya guru? Karena guru itu akan melihat bagaimana terseok-seoknya kita. Kita nggak bisa sendirian. Ya, kenapa dalam Islam itu, dalam Al-Imran kita harus bersama-sama? Karena kita harus harus on the track itu, nggak bisa sendirian gitu. Maka temukanlah guru dan stay istiqomah di situ. Minta sama guru, kalau saya keluar dari jalan Islam, ingatkan saya dengan cara yang indah gitu.
Karena mungkin pembahasan ini juga bukan cuma untuk perempuan ya Bu, Ya, tapi laki-laki pun perlu tahu gitu, Ya, karena betul. untuk memantau gitu ya Bu. Ya, jadi kadang laki-laki buat apa saya membahas tentang haid? Karena itu urusan perempuan. Iya. Padahal seorang perempuan ketika haid itu yang belum memiliki suami, ayahnya itu perlu menanyakan kepada anak perempuannya, apakah haid Berapa kamu lama sudah selesai atau siklusnya? belum? Dan kenapa kalau belum selesai gitu? Tapi kalau seorang perempuan sudah menikah, maka itu adalah suaminya. Nah, sekarang perspektifnya adalah ngapain kita seorang laki-laki bicara tentang haid? Harusnya berpikir bahwa saya someday ketika punya istri, saya harus mendidik dia untuk Iya. tahu bagaimana hukum haid itu. Atau punya anak perempuan gitu ya. Betul, gitu. Jadi bukan hanya soal perempuan, tapi bagaimana laki-laki pun mengerti untuk persiapan dirinya sebagai seorang imam Betul. dan seorang ayah yang memiliki anak perempuannya nanti, gitu. Sebagai seorang kakak juga Ya, ya. betul. Betul. Nah, Sobat Kampus gak kerasa ya, karena obrolan kita Masya Allah Tabarakallah, ilmu baru lagi gitu. Semoga obrolan kita hari ini, ngobrol santuy kita hari ini memberikan banyak ilmu baru lagi Amin. juga buat Sobat Kampus gitu. Ingat ya Sobat Kampus, puasa bukan cuma soal nahan lapar dan haus, tapi juga soal menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak pahala. Nah, sebelum kita tutup, boleh kali Ibu closing statement-nya Ya. terlebih dahulu. Boleh, silakan Ibu. Baik, di bulan Ramadan ini tentu saya juga akan highlight lagi bahwa Ramadan itu momentum perubahan banget ya. Semua akan tiba-tiba Islam ketika bulan Ramadan. Betul. Semua akan tiba-tiba halal ketika bulan Ramadan. Iya. Jadi ini adalah momen dimana kita ngecek apakah kita memisahkan antara agama dan kehidupan atau enggak. Kalau seumpama kita hanya melakukan di bulan Ramadan, otomatis kita menjadi seseorang yang fasludin anil haya, memisahkan din dengan kehidupan gitu. Nah, maka bagaimana caranya kita mengupgrade diri di bulan Ramadan itu adalah semata-mata bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk bekal kita ke depannya. Seorang perempuan menyiapkan peradaban dan seorang laki-laki pun akan menjadi imam. Betul. Sehingga ketika kita melihat seorang laki-laki atau perempuan bukan melihat wawa lagi, Ya. tapi saya melihat keindahan Islam di tengah sikapnya wawa gitu ya. Karena memperjuangkan Islam itu tidak lama, hanya sampai kita mati. Kalau hari ini kita mati ya sudah cukup sampai hari ini. Masya Allah, tabarakallah ya. Aduh, obrolan kita hari ini sangat-sangat apa ya, banyak banget gitu hal-hal yang ternyata oh ini tuh gini gitu. Jadi banyak ilmu barunya gitu buat aku Ibu. Sebelum kita tutup, kita tagline sekali Boleh, lagi. wajib ingat? kayaknya. Masih dong, wajib masih. dong. Oke, boleh kita sekali lagi tagline-nya. Ngobrol santuy edisi Ramadan. Buka hati, buka cerita. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Ibu Sama-sama. ilmunya. Oke, Sobat Kampus, semoga puasanya tetap lancar, semoga ibadah kita diterima, ibadah puasanya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya Najwa Kaila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.